masalah keimanan. Bukan berarti Anda lalu harus bermusuhan dengan saya di alam nyata ini. Enggak, ini kan dalam ranah iman, keyakinan. Inilah orang yang membuat kerusakan ini, mikir aneh-aneh, maksain orang. Allah juga masukkan orang, memasukkan orang Nasrani juga berhak masuk surga Allah SWT. Orang Hindu juga, ini bahasan apa? Ini bahasan konyol. Kalau di dalam pembahasan akidah kita ahli sunnati wal jamaati misalnya, Allah tuh maha kuasa, kuasa Allah tuh mutlak. Allah bisa saja memasukkan Fir'aun ke surga, tapi nggak mungkin secara syariat tidak. Memang secara akal iya, karena Allah bisa masukkan siapa saja. Allah bisa masukkan, Allah boleh, bukan bisa, Allah boleh memasukkan orang kafir ke surga, boleh memasukkan orang taat ke. Ini adalah dalam ranah dialog akal, tapi keputusannya syariat yang mengatakan Fir'aun di mana? Neraka. Disodorkan neraka sampai hari ini pagi dan sore untuk Fir'aun. Ada, dan ahli dan pengikut Fir'aun. Jadi maksud kami ini orang konyol hari ini banyak sekali. Karena akibatnya apa ini? Akibatnya perang di dalam. Misalnya kalau ada seorang, mohon maaf yang agama Hindu misalnya, dalam agama Hindu ada keyakinan bahasanya lingkup kebahagiaan menurut orang Hindu adalah hanya untuk kaum Hindu. Lalu ada satu tokoh yang mengatakan, oh, orang Islam pun juga boleh masuk, nggak usah masuk Hindu deh, cukup dengan agama Islam, nanti juga akan disayang oleh Tuhan kita. Loh, itu pasti di dalam agama Hindu akan membuat kegerahan, berbeda dengan pemikiran yang ada di agama Hindu. Begitu ya di dalam agama Islam. Islam itu agama yang paling benar menurut keyakinan orang Islam. Orang Hindu meyakini berbeda. Nggak apa, semua harus punya keyakinan. Maka di saat mengatakan orang Hindu pun boleh masuk surga yang kita yakini, orang Nasrani juga bisa dan dia mendapatkan surga. Lalu mana arti dakwah yang ada dalam Islam itu sendiri? Apa maknanya kita mengajak orang Hindu? Kalau saya mengajak orang Hindu, orang Nasrani masuk agama Islam, bukan karena saya ingin membohongi mereka, justru saya membawa kepada keyakinan yang saya yakini bahwasanya kebahagiaan dalam Islam. Saya tidak menodai Anda kok orang Nasrani, ya kan? Saya tidak melecehkan Anda. Justru saya mengajak menurut keyakinan saya. Dan Anda pun, hai orang Nasrani, kalau duduk dengan saya, Anda berhak menyuruh kepada saya untuk ikut agama Anda. Karena Anda punya keyakinan, kan begitu? Bukan harus bermusuhan, kan? Nah. Anda pun yang mengerti agama Nasrani dan kuat bisa dialog dengan saya, dan setelah itu mana itu wajar, sah, dan terjadi pada zaman dahulu. Tapi ini orang akhir zaman ini kok aneh-aneh. Lalu menjelaskan surga itu kan privasi, hak prerogatif Allah, kok kamu ikut-ikutan melarang orang masuk surga ini? Ini kadang ini melecehkan ulama kita. Kalimat ini melecehkan ulama kita dalam rambu-rambu syariat Islam. Dengan Tuhannya, surga yang diyakini itu, yang masuk itu ini orangnya. Ini keyakinan, dan orang Hindu pun punya rambu-rambu. Yang menjelaskan Allah, bukan kita bahasa hak prerogatif Allah. Allah yang menjelaskan, kok membatasi hak prerogatif Allah. Ini kenapa ada orang-orang aneh di hari ini? Ini gara-gara ada YouTuber, ada gara-gara viral, gara-gara ini semuanya pengen aneh-aneh. Kemudian alasannya toleransi, alasannya kebersamaan, beragama dan sebagainya. Ini malah justru merusak ini model-model begini. Bisa saja menjalin hubungan baik di luar, di dalam berantem ini. Dia bukan orang bijak. Orang bijak adalah apa? Mengambil ikan tidak keruh airnya. Dia punya ide cermelang, tidak bikin gaduh. Dia menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah. Itu kan hebat. Ini bisa ingin membuat perdamaian dengan orang di luar Islam, di dalam Islam bikin gara-gara. Ini model apa ini? Wahai saudaraku yang sangat aku cintai semuanya, seperti halnya kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad berbuat baik kepada orang Islam, kepada orang di luar Islam pun kita harus baik. Nabi bukan kemarin kita sebutkan, Nabi mengatakan man dzalama mu'ahadan ana hajijun lahu yaumal qiyamati. Yang ganggu orang di luar Islam itu urusannya dengan Nabi Muhammad loh. Ini Nabi Muhammad sudah menjaga orang di luar Islam. Termasuk mengatakan kita tidak boleh masuk surganya, nggak ada masalah, kita jaga kok. Mohon ini ada, tidak tahu ini pemikiran apa akhir-akhir ini. Ada sekarang model, catat ini model gayanya orang Islam biar dianggap pemikirannya hebat, dan ini bisa kita buat silsilah ini. Orang Islam biar dianggap pemikirannya berkembang, dia ngintip kritiknya orang non muslim, orientalis, ditawarkan seolah Islam begini, kritik, padahal dia ngintip dan sudah ada jawabannya. Umat Islam sudah, ulama sudah menjelaskan, dia adalah orang pahlawan kesiangan dia. Yang dibohongi adalah jamaahnya. Wah hebat pemikiran, basi itu sudah dijelaskan ulama kita, ini ada semuanya.
Iftira, kedustaan-dustaan yang ditempelkan oleh orang-orang di luar Islam yang menanamkan tidak semua orang luar Islam, mohon maaf. Saudara kami yang Nasrani dan yang ada kami ya, kita menemukan orang Nasrani yang jujur, nggak perlu membuatnya itu. Dia hanya menyekuri urusan agamanya, bukan sibuk untuk menjelek-jelekan agama lain. Ada. Dan ternyata dalam agama memang ada model manusia-manusia semacam itu. Ada manusia yang di dalam agama Islam sibuk untuk mencaci maki agama lain. Agama ada di luar Islam mencaci agama Islam ada. Ini bukan bagian kita. Atau yang nggak punya pendirian, ini bukan bagian dari kita. Kita pengen orang Nasrani Anda dengan prinsip Anda tanpa mencaci, orang Islam Anda dengan prinsip Anda tidak mencaci. Baru setelah itu kita bangun perdamaian. Seperti itu. Ini perlu diskusi panjang dalam hal ini. Perlu orang-orang yang cerdas betul dalam hal ini. Bukan cerdas pura-pura cerdas. Itu kadang-kadang ini dia setiap majelis mendatangkan suatu pemikiran yang seolah-olah kritik kepada Islam yang sesungguhnya itu adalah diintip dari orang orientalis. Bisa kita jejer permasalahannya. Yang tujuannya meragukan Islam itu sendiri. Ajib. Orang Islam belajar mengintip. Bahasanya apa? Kita harus terbuka dengan kritik mereka. Sudah dijawab oleh para ulama. Dan memang orang di luar Islam yang punya kedengkian, kebencian. Bukan semua. Mohon maaf. Di saat kami menyebut orang luar Islam, Anda yang non-Muslim tidak usah tersinggung. Maksud kami orang di luar Islam yang punya kebencian. Punya kebencian. Itu ingin terus membuat mencari-cari kelemahan yang tidak ada di dalam Islam, kemudian diangkat. Atau kadang mendatangkan riwayat-riwayat palsu dalam Islam yang umat Islam sendiri nggak pakai riwayat itu, diangkat, disebarkan ke kaum muslimin untuk meragukan. Nah, ini adalah kecurangan ilmiah. Naudzubillah. Semoga Allah menjadikan kita juru damai yang sesungguhnya. Wahai ikhwani. Dan kadang orang-orang begitu seolah menggunakan akal, seolah menampilkan gaya cerdas, kritis, bicara logis. Akan tapi bagi orang yang mengerti itu semua akan jadi bahan tertawaan. Aneh itu. Apa itu semuanya? Lelucon. Gaya seperti dialog nih filosof yang handal. Ngintip gayanya falsafat. Sudah ada filosof itu membuat contoh. Sudah dijawab. Cuman ini orang yang sok pintar membaca contohnya. Ditawarkan di orang. Seolah dikasih jawaban. Jawabannya juga ngintip. Ini ada orang-orang sok ilmiah. Itu begini nih. Gayanya ilmiah. Gayanya cerdas. Gaya-gaya ngintip. Na'udzubillah. Islam jelas. Ulama sudah menjelaskan. Bahkan kami pun kalau menjawab permasalahan-permasalahan yang selama ini dituduhkan kepada Islam, bukan dari otak saya. Sudah dijelaskan para ulama-ulama hebat, handal. Yang aneh itu adalah, misalnya begini. Maka Imam Ghazali mengatakan, di dalam masalah dialog itu, boleh kita membuat soal sesuatu yang berandai-andai tentang permasalahan, kemudian dikasih jawabnya. Ini bisa saja, tapi hati-hati. Jika ini ditangkap oleh orang yang lemah, difaham permasalahannya, tidak faham jawabnya, akan jadi masalah. Lah ini loh yang sok pintar di akhir zaman itu. Dia nggak paham. Dia hanya permasalahan masuk otaknya, pemahamannya yang dihadirkan para ulama nggak difahami. Ayo. Kan jadi masalah. Nah inilah keadaan-keadaan di zaman semacam ini. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga semuanya ya. Surga. Orang Nasrani punya keyakinan tentang surganya. Dan cara masuk surganya. Orang Islam meyakini adanya surga dan cara masuk surganya. Orang Hindu Buddha juga mempunyai keyakinan tentang surganya dan bagaimana cara masuknya. Urusan masing-masing. Jangan dibawa-bawa kepada urusan-urusan begini. Aneh banget. Kalau ada orang Nasrani mengatakan orang Islam tidak bisa masuk surganya, terserah, menurut istilah mereka adalah domba-domba yang ada. Ini bahasa mereka nggak ada masalah. Dan kita tetap jalinan baik. Orang Hindu pun mengatakan orang Islam saat ini nggak bisa masuk surganya. Nggak ada masalah, orang kita punya sendiri kok. Ibaratnya begini loh, saya punya rumah, orang Islam tidak boleh masuk rumah saya. Ya nggak apa-apa, mau rumah-rumahmu kok. Saya punya rumah sendiri. Jadi tolong ini makanya mohon semuanya cerdas ini. Yang perlu dibahas itu apa sih hari ini yang ingin menggalang perdamaian itu? Di saat ada perbedaan itulah yang harus kita jelaskan, itu perbedaan, kita tidak usah bermusuhan. Bukan dikamuflase, bukan dikaburkan, bukan ditutup atau diacak biar orang bingung sehingga nanti agama saya tidak penting, agama akan menjadi orang tidak beragama. Tolong nih, ini problem akhir zaman semacam ini. Semoga Allah. Dan ada ini sudah disyaratkan Nabi SAW yang lebih ditakutkan. Lihat kan ada Dajjal, cerita tentang hadis Dajjal. Kita kan hadis Riyadhus Shalihin tentang cerita Dajjal bagaimana. Dajjal menyeramkan, tapi Nabi biasa Dajjal mengatakan kalau dengan imanmu kamu tidak akan keganggu Dajjal. Tapi yang lebih menyeramkan adalah, yang paling lebih ditakuti Nabi Muhammad adalah siapa mereka? Immah mudillin. Mereka pakai gelar ustadz, ulama, kiai atau apa saja, gelarnya profesor kayak doktor atau saja atas nama label agama, tapi mudillin, menyesatkan. Naudzubillah itu.
Wahai saudara kami dari kaum Kristiani, Hindu, Buddha, dialog kami berpesan, dialog Anda seharusnya bukan kepada orang yang menjilat, bukan orang yang tidak jujur. Anda akan rugi. Dia cari muka di depan Anda, dia pembohong. Orang Islam yang dialog dengan Anda dengan kebohongannya, dia membohongi Anda. Anda semestinya orang Nasrani yang cerdas dialog dengan orang Muslim yang cerdas. Anda akan ketemu. Biarpun kesimpulannya adalah kita berbeda, tapi kita berjabatan tangan. Oke, tidak boleh bermusuhan. Itu. Jangan mau berdialog dengan asal-asal moderasi, kemudian beragama, kemudian toleransi beragama, tapi dengan orang-orang yang berbohong, Anda akan ditipu, wahai saudara kami kaum Kristiani, Hindu, Buddha. Dan itu akan menjadi sebab permusuhan. Nggak akan selesai dengan waktu. Anda tahu Anda berbeda dengan kami dengan Anda, tapi ketahuilah bahwasanya perbedaan itu sudah sunnatullah dari zaman, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ada. Dan di antara orang yang berbeda itu ada yang berantem, juga ada yang tidak berada. Juga ada. Bahkan di antara yang sama iman pun berantem juga ada kok. Satu keluarga gulat, bunuh-bunuhan ada kan. Ini kisah dunia. Cuman Anda dengan kami nggak boleh berantem. Itu selesai, harga mati. Nggak boleh bermusuhan. Lakum dinukum waliyadin, selesai. Setelah itu indah. Yuk jualan bareng-bareng. Anda nggak punya duit utang ke saya, kalau saya ada saya pinjemin. Saya sebaliknya begitu. Itulah yang kita inginkan, selesai. Baik, yang mau dialog agama, ayo dengan orang yang benar. Kami tawarkan, ingin dialog tentang keragaman dalam beragama untuk membangun toleransi, adalah ayo dengan orang yang benar-benar berpegang dengan agama, bukan pembohong di dalam agamanya sendiri. Saya pun akan enggan jika saya duduk dengan orang Nasrani yang dia bohong dengan agamanya. Dan Anda pun jangan mau duduk dengan orang Islam yang dia tidak jujur dengan agamanya. Sangat indah kalau saya duduk dengan orang Nasrani yang tulus dengan agamanya, maka dia akan bercerita jujur, bukan menjilat di mata saya. Baru setelah itu ada keputusan, oh ternyata kita beda saudaraku. Berbeda lalu bagaimana? Perbedaan ini adalah perbedaan dalam keyakinan. Setelah itu apa? Tetap kita damai, kita bertetangga. Aku jaga kamu, kamu jaga aku, selesai. Seperti itu. Semoga yang rindu kepada dialog, masalah toleransi, keberagaman, pluralis, dan seterusnya, masalah-masalah semacam itu, hendaknya dengan orang-orang yang betul paham tentang masalah ini, bukan dengan orang yang membohongi, bukan orang yang berdusta di agamanya sendiri, bukan pengkhianat dalam agama sendiri. Apakah Anda mau, wahai saudara kami yang Kristiani, yang Hindu, Buddha, Anda berdialog dengan pengkhianat agama? Berarti Anda tidak cerdas dong. Kalau Anda cerdas, jangan mau dengan pengkhianat agama. Atau masalah hidayah, apakah seorang ikut agama Anda atau ikut agama kami, agama Islam, itu biarpun orang paham, ngerti kebenaran, belum tentu bisa ikut. Itu adalah masalah kepuasan hati, pribadi sekali. Seperti halnya Anda boleh mempengaruhi kami dengan memberikan pesan-pesan agama Anda. Saya akan baca misalnya, Anda membawa pesan-pesan agama, baca untuk dicermati. Anda sebagai seorang tokoh misalnya, saya juga ingin belajar tahu tentang hal agama Nasrani, Anda berikan, tapi bukan berarti saya berbohong, Anda berbohong. Bangun keindahan, ayo, kita perlu ini, kita perlu orang-orang yang semacam ini dengan kecerdasan. Mohon maaf jawabannya banyak sekali karena kita pusing dengan orang-orang yang mengangkat sesuatu yang enggak perlu. Makanya pertanyaan tentang surga tadi itu adalah pertanyaan konyol tuh. Konyol sekali sudah. Jangan dianggap itu orang moderat, jangan dianggap dia adalah IQ tinggi, jangan dianggap itu adalah orang cerdas. Konyol. Sebab kalau saya tawarkan surga pada orang Hindu sudah punya surga sendiri. Kenapa saya tawarkan surga? Kan aneh banget kita ini. Kalau masalah Allah memungkinmu, Allah boleh memasukkan, itu kan boleh dalam hukum akal, bukan berarti memasukkan ke surga. Hukum akal harus beda antara hukum akal itu terjadi atau tidak terjadi. Itu harus ada pembahasan nih. Kalau belajar tentang ilmu, bagaimana ilmu logika dalam Islam, ilmu mantek atau apa, ilmu akidah benar, akan ngerti yang demikian itu. Tapi permasalahannya tidak belajar, bicara itu ngerepotkan orang, membikin bingung orang, bikin resah umat. Kemudian pendukungnya adalah juga sama-sama pengkhianat, repot nanti. Pengkhianat agama akhirnya terjadi antara orang yang tulus dalam beragama, yang tidak tulus berantem. Umat Islam berantem. Naudzubillah. Tobat wahai hamba Allah, kita perlu kembali kepada Allah, menggalang perdamaian dan dengan ketulusan, kejujuran dan dengan cinta dan bukan dengan dusta. Wallahu a'lam bishawab.